Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabih Al-Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الأحبة، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebelumnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaanlah Allah akan memuliakan kita semua. Karena dengan ketakwaan kita akan tumbuh total di hadapan Allah untuk menjalankan perintah-perintah. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang baik-baiknya adalah ketakwaan di antara kalian. Karena itu, marilah kita tingkatkan selalu ketakwaan kita di hadapan Allah. Ketakwaan yang kita miliki menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Kemuliaan tidak berdasarkan kepada jabatan, kedudukan, harta, bahkan ilmu sekalipun. Tapi kemuliaan karena ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa di antara kalian. Mudah-mudahan di hari Jumat ini, di hari yang penuh berkah ini, yaumul qiyamah, kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih di hari Jumat ini, semua yang ada di masjid ini menjadi orang-orang yang selalu mengingatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri secara total di hadapan Allah. Orang yang melakukan pengabdian secara utuh kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara ketakwaan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Saudara sekalian, di antara sifat asasi orang bertakwa, mereka tidak pernah lalai melakukan ketaatan di hadapan Allah. Karena ketaatan dan membagi menjadikan bingkai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kelalaian adalah mengakibatkan panjang dalam hidupnya, tidak akan merugi di dunia, tapi orang-orang lalai adalah orang-orang yang merugi di akhirat. Orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang merugi secara materi. Orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang nista di hadapan Allah, dan orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang tidak pernah lagi mengerjakan perintah Allah. Namun sebaliknya, saudara sekalian, kelalaian berefek bukan kepada dunia saja, tapi berefek kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh aku jadikan isi jahanam itu katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan adalah dari jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak menangkap kebenaran untuk memahami ayat-ayat Allah.
Lalu siapa lagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Bal hum adallu. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lalai. Saudaraku sekalian, jadi kalau memahami ayat ini, tidak hanya kita merugi di dunia, tapi kita merugi di akhirat. Janganlah kita menjadi orang-orang yang berbuat lalai terhadap kata-kata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang memberikan penafsiran sebuah definisi yang disebut lalai itu adalah mutaba'un nafsi ala ma tastahi. Siapa dia? Lalai ketika diri kita mengikuti keinginan kita, lalai ketika kita mengikuti apa kemauan kita, itulah termasuk kita disebut orang-orang yang lalai. Tapi kelalaian yang kita lakukan mengikuti atas perintah-perintahnya Allah, maka kelalaian akan dicampur dengan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita dipusatkan oleh Allah dengan keinginan yang tidak boleh keluar dari keinginan kita. Jadi setiap kita keluar dari keinginan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Oleh karena itu keinginan kita disesuaikan dengan keinginan Allah, maka kita menjadi orang-orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama membagi dalam beberapa hal. Yang pertama, al-ghaflatu anil aduwi, lalai kita dari musuh setan. Ketahuilah, setan tidak akan pernah diam untuk mengganggu kita. Dari kelompok-kelompok mereka, dari siapapun, setan tidak akan pernah tinggal diam untuk mengganggu. Bahkan Allah telah mengingatkan kepada kita, dan setan pun telah berjanji di hadapan Allah. Fabima adwaitani, demi Allah, kalau kata dalam bahasa kita, Fabima adwaitani, demi Allah. Kalau bahasa kita, sungguh karena engkau telah menyesatkan aku, katanya. Ya Allah, la aqwana lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. La atyannahum bima min baini aydihim. Sungguh aku akan menghalangi manusia dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an samailihim, dari sebelah kiri. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan nanti engkau ya Allah, katanya, tidak akan mendapatkan manusia orang-orang yang bersyukur. Bayangkan, saudara, setan telah berjanji di hadapan Allah. Kita tidak bersyukur di hadapan Allah, kita menjadi kufur di hadapan manusia ini. Maka Allah telah mengingatkan kepada kita, janganlah kita bagian daripada pengikut-pengikut setan yang lalai dan tidak bersyukur menjadikan pengikut-pengikut setan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, al-ghaflatu 'anil umur. Kita lalai dari usia. Allah berikan kepada kita seolah-olah umur kita selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, a'maru ummati, umur umatku berarti. Umatku adalah mad'ina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhum ma yaduruna dzalik. Dan sedikit sekali orang-orang yang melampaui usia kita. Jadi sedikit sekali bahwa umur kita, saudara sekalian, tidaklah lebih dari 60 sampai 70 tahun. Kita hitung berapa lagi sisa umur kita yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Hakikatnya sekarang ini kita lagi tinggal tunggu kematian di hadapan Allah. Hari ini kita menunggu kematian. Ada orang-orang yang menunggu kematian karena kebahagiaan dunia. Ada orang-orang yang menunggu kematian karena kesengsaraan dunia. Ada orang-orang yang menunggu kematian karena bergelimpangan harta. Ada orang-orang yang menunggu kematian karena kekurangan harta. Jangan kita lalai terhadap usia kita. Mari kita gunakan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-ghaflatu 'anil qabliyah. Lalai terhadap apa yang kita miliki. Kita adalah seorang ayah, kita adalah seorang anak. Mari kita berbakti kepada orang tua kita.
Kita adalah sebagai warga negara yang baik. Kita adalah seorang yang mempunyai tetangga. Berbuat baiklah terhadap tetangga kita. Jangan sampai kita membuat adil sebagai orang tua, membuat dosa kepada anak-anak kita. Tugas kita menjadi warga negara yang baik, saudara sekalian. Mark Nestelo menggambarkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. Kenapa? Kita 7.000 suku, 7.000 adat istiadat, 7.000 bahasa, bahkan ratusan dari kepulauan tapi tetap bersatu. Bayangkan negara Arab yang begitu tadinya bersatu, mereka berpecah. Sekecil-kecil apapun dia, maka jangan sampai kita jadi warga negara yang dapat dipecahkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, di sini saya mengingatkan al-qabdatu al-qabriyah, jangan kita lalai terhadap kesatuan kita, terhadap rumah tangga kita juga, terhadap anak-anak kita. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua di sini adalah pemimpin. Kita akan dipertanggungjawabkan semua terhadap apa yang kita pilih. Kita tidak menjadi orang tua, menjadi orang tua yang baik. Kita mempunyai istri, pasangan istri kita. Pasangan istri kita adalah sahabat kita. Maka oleh karena itu berbuat baiklah kepada kita. Anak-anak kita jadilah, marilah kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Anak-anak sekalian yang ada di sini juga semua pasti mengingatkan, jadilah kalian anak-anak soleh yang berbakti kepada orang tua. Yang keempat, al-ghaflatu anil maut. Kita pun lalai terhadap kematian. Kita tidak ada yang kita tunggu kecuali dengan kematian. Tidak ada yang kita tunggu yang dekat dengan kita adalah kematian. Jangan jauh adalah hari kemarin. Maka jangan kita mengingat lagi hari-hari yang kemarin. Yang jauh adalah hari kemarin. Kita tidak bisa lagi mengulang hari kemarin. Oleh karena itu, kita tidak bisa bahwa kematian di hadapan kita. Di depan adalah kematian kita. Mari kita ciptakan sejarah yang baik dalam hidup kita di dunia ini agar kita mampu menangkap hari kemarin, menjadikan amal soleh buat kita untuk mengisi hidup kita dalam perbuatan iman dan amal-amal soleh. Rasulullah SAW adalah memegang pintu surga surga. Bagaimana? Dia sudah dijamin masuk surga. Dia sudah diampunkan dosanya. Bayangkan salatnya Rasulullah SAW sampai istri beliau mengatakan kepada Muhammad Rasulullah SAW ketika ditanya, "Bima yastahu hadza ya Rasulullah?" Mengapa kau lakukan ini semua ya Rasulullah? Afala yuhibbu an aqula abdan syakur? Bukankah aku harus menjadi orang-orang dan hamba yang bersyukur kepada Allah? Dosaku telah diampuni dan aku dimasukkan ke dalam surga Allah. Allah ingin kita dimasukkan kita dalam keadaan bersih. Maka Hudzaifah pernah menceritakan tentang salatnya Rasulullah. Rasulullah SAW ketika salat mengerjakan salatul Fatihah, ketika salat membaca Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah. Ketika ditanya, mungkin Rasulullah akan 100 ayat setelah ini dia tamatkan. Ternyata Rasulullah menamatkan Al-Baqarah. Jika Hudzaifah mengatakan setelah ini Rasulullah akan menamatkan Al-Baqarah, namun dia menamatkan Ali Imran. Setelah Ali Imran dibaca, kemungkinan setelah Ali Imran dia akan rukuk. Setelah itu Hudzaifah menjelaskan Rasulullah masih menamatkan surat An-Nisa. Mereka menamatkan surat An-Nisa. Dan rukunya saudara sekalian sama dengan berdiri. Bayangkan Rasulullah SAW yang begitu taat, yang begitu dia punya keyakinan. Kita ini siapa? Maka ketika itu para sahabat-sahabat yang mendengar menceritakan, dia bertanya kepada istrinya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dia menceritakan bahwa Rasulullah ibadahnya seperti itu. Apa bilang sahabat, kalau begitu aku tidak akan menikah, aku akan sholat terus menerus dan aku akan berpuasa terus menerus. Apa kata Rasulullah SAW? Kami mendengar pembicaraan kalian. Fama rabi'a as-sunnati pada isami. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, mereka bukan umatku. Maka kerjakanlah apa yang kamu kerjakan. Kamu sholat, sholatlah. Kamu berzakat, zakat. Kamu berpuasa, puasalah. Asal kalian jangan lalai terhadap sholatmu, terhadap tidurmu, terhadap pekerjaan-pekerjaanmu. Rasulullah SAW menyatakan,
rindu kepada siapa? Dia ingin berjumpa kepada umat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, bukankah aku ini sahabatmu? Sahabatmu? Apa kata? Kalian bukan sahabat, kalian adalah saudara. Kalian adalah sahabat. Buat kalian bukan umat. Umatku adalah orang-orang yang tidak mengenalmu, tapi dia taat kepadamu. Siapa? Kita di sini semua. Umatnya Rasulullah. Rasulullah sangat merindukan kita, saudara-saudara. Mari kita jaga surga kita. Maka jaga keimanan kita jaga konsekuensi keamanan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah insan manusia yang berguna. Kami berharap Fatih memesan kepada kita. Mari kita tingkatkan semua keimanan kita. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada wajib dan hak yang kita pada diri kita bagi syariat. Syariat la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa salli ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk selalu menjaga keamanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Yang kita dipanggil dengan Allah dalam keadaan bersih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qariibun mujibud da'waat wa ya qadiyal haaj. Allahumma ighfir imanan da'iman wa amalan salihan. اللهم انت ربنا تعالى فاستغفر ولا عبدك ولا عبدك وحدك مستغفر ابو لك بنعمتك علي في اليوم الثاني. اللهم انا نسالك السلامة في الدين يا الله. selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Wa'afiyatan fil jasad, sehatkan kami ya Allah. Sehatkan diri kami ya Allah. Sehatkan orang tua kami. Sehatkan keluarga kami yang sedang sakit. Wajidatan fil ilmi, berikan ilmu ya Allah. Ilmu yang bermanfaat untuk diri kami ya Allah. Untuk para sahabat kami, teman-teman kami, anak-anak kami, ya barakatan fi rizki ya Allah. Berikan berkahan rizkimu ya Allah. Rizki untuk anak dan orang tua. Barakatan fi rizki ya Allah. Rizki yang baik, yang baik ya Allah. Yang berkah ya Allah. Taubatan qabla al-maut, berikan taubat kami sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat kami setelah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami semua dalam sakaratil maut Nabi ya Allah. Wa najati minan nar, kami dari api neraka-Mu. Wal aqwa'in dal hisab ya Allah. Berikan dalam kehidupan hisab nanti. Ya Allah, yang mujib as-sa'il. توبة الفقراء ورحمة الموت واغفر اللهم واشفق والجنات من النار والأسوأ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ampun maafkan kesalahan kami ya Allah. Dosa orang tua kami, ibu bapak kami ya Allah. Sadarlah wanita ya Allah. Merawat kami sejak kecil. Saya tak pernah tidur dari kebahagiaan kami ya Allah. Mereka tetap sakit karena kebahagiaan dunia. Untuk itu ya Allah, sehatkan badannya ya Allah apabila masih hidup. Berikanlah umur yang panjang untuk beribadah kepadanya ya Allah. Apabila telah tiada ya Allah, maka tempatkan di sisi-Mu yang mulia. Rabbana la tuzigh qulubana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk anak-anak kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Iya betul. Aqimus